Shalom. Hari ini firman Tuhan berjudul mengarahkan anggota tim. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus juga berkarya di waktu-waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Filemon pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Walaupun Rasul Paulus bisa kita pandang sebagai pemimpin besar ataupun pemimpin utama dalam pelayanan misi dan pengembalaan, khususnya terhadap orang-orang non-Yahudi, ia tidak memimpin dengan memamerkan kekuasaan, melainkan dia memimpin dengan memberi pengarahan. Rasul Paulus menginginkan agar Filemon secara sukarela mengikuti arahan yang ia berikan. Bukan karena terpaksa, ia ingin membentuk cara pikir Filemon, bukan memaksa Filemon taat kepadanya tanpa berpikir. Ia ingin menyadarkan Filemon bahwa di dalam Kristus, hubungan kita dengan sesama berubah. Semula hubungan Filemon dan Onesimus adalah hubungan tuan hamba. Akan tetapi, di dalam Kristus, hubungan tersebut sudah berubah dan menjadi hubungan antar sesama anak-anak Allah. Walaupun mengarahkan dan mencerahkan cara berpikir anggota tim pelayanan itu merepotkan dan melelahkan, dalam jangka panjang kepemimpinan semacam itu berdampak positif. Dengan memberdayakan anggota tim, Rasul Paulus berusaha membuat para anggota timnya berpikir dengan cara dia berpikir. Dengan demikian, saat anggota tim pelayanannya dalam hal ini Filemon menghadapi masalah yang baru, dia akan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Setelah berulang-ulang menghadapi masalah dan memikirkan cara mengatasinya, seluruh anggota tim pelayanan Rasul Paulus diharapkan menjadi cakap untuk mengatasi masalah. Inilah metode pemuridan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pemuridan adalah usaha memberdayakan orang-orang yang kita latih menjadi murid, sehingga mereka bisa meniru untuk melakukan apa yang telah kita lakukan. Rasul Paulus beberapa kali mengemukakan prinsip pemuridan ini. Misalnya, Rasul Paulus berkata, "Ikutilah teladanku, sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus." Terhadap jemaat Filipi, Rasul Paulus berkata, "Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu." Di sepanjang sejarah terdapat banyak pemimpin hebat. Akan tetapi sebagian besar di antara mereka tidak memiliki penerus yang bisa meniru atau meneruskan apa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kondisi semacam ini terjadi dalam lingkup kepemimpinan nasional maupun lingkup kepemimpinan yang lebih kecil, sehingga muncul ungkapan sinis, ganti pejabat, ganti kebijakan. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus selalu membentuk tim. Anggota tim adalah orang-orang yang ia latih untuk meneruskan pelayanannya. Bagaimana dengan gereja Anda? Apakah pelayanan seorang pemimpin akan diteruskan oleh penggantinya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan yang kami baca hari ini dari teladan Rasul Paulus yang dicatat di dalam Alkitab.
menjadi PR besar untuk kami juga, khususnya di gereja Tuhan. Di mana gereja Tuhan hari makin hari, tahun demi tahun yang dilewati, generasi akan berganti ke generasi berikutnya. Banyak generasi pendahulu yang memberikan teladan yang baik. Tetapi PR kami bagaimana agar generasi selanjutnya juga meniru dan meneladani teladan-teladan yang baik itu. Agar gereja Tuhan juga tidak kehilangan generasi muda atau generasi penerusnya. Tuhan, tolonglah gerejamu, gereja masing-masing dari kami. Jikalau kami sebagai pemimpin, tolonglah kami untuk memuridkan atau meneruskan teladan iman ataupun teladan hidup yang baik bagi para penerus di bawah kami. Jikalau kami sebagai generasi penerus yang akan meneruskan gereja Tuhan, biarlah kami juga diberikan hati yang mau belajar juga dari pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan berkati, yang Tuhan tempatkan menjadi generasi teladan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.